One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi relasi dan fungsi ya. Di video terakhir ini yang keempat, Miss akan mereview ya materi sebelumnya, materi kita yang udah kita bahas nih untuk persiapan ulangan nanti. Semangat baik-baik ya. Oke, ulangan ketiga kita nanti terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 4 soal esai. Nah, yang pertama tentang relasi ya, konsep dan cara menyatakan relasi ini ada 3 soal pilihan ganda. Kemudian tentang pemetaan dan fungsi itu 4 soal pilihan ganda. Kemudian untuk menentukan nilai dan rumus fungsi ini ada 5 soal pilihan ganda dan 2 esai. Kemudian menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin itu ada 1 pilihan ganda dan 1 esai. Dan terakhir tentang korespondensi satu-satu itu ada 2 pilihan ganda dan 1 esai. Nah, untuk mengingat lagi nih, Miss ulang lagi nih materi kemarin ya. Pertama, konsep relasi ada 3 soal nanti ya. Ingat, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke. Nah, contohnya nih ada 4 orang anak, ada Eko, Rina, Tono, dan Dika. Nah, ini mereka menyebutkan warna-warna kesukaannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 2 himpunan ya, anak dan warnanya. Nah, hubungannya atau relasinya antara A dan B ini, anak dan warna ini ternyata suka dengan warna. Nah, maka suka dengan warna ini disebut dengan relasi. Nah, kemudian cara menyatakan relasi. Dari contoh soal yang tadi ya, kasus yang tadi, nah bisa disajikan dalam bentuk diagram panah, lalu bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius ya. Nah ini tadi himpunan pasangan berurutan seperti ini bentuknya, jadi ada himpunan dan nanti ada komanya ya, langsung ditulis. Kalau diagram panah kan pakai panah. Nah kartesius ini pakai di koordinat kartesius, diagram kartesiusnya ya. Jadi tinggal kita taruh titik-titiknya. Berikutnya tentang fungsi. Nah, jadi fungsi ini sebenarnya juga relasi. Tapi kalau himpunan A-nya itu punya tepat 1 pasang, nah baru namanya fungsi. Jadi tidak semua relasi itu fungsi, tapi fungsi pasti relasi. Nah, ini kalau digambarkan secara ini ya, lebih mudah. Nah, kalau yang fungsi itu berarti A-nya, kita lihat fokus sama domain yang di kirinya itu hanya punya 1 pasang. Nggak peduli B-nya seperti apa. Nah, kalau A-nya punya lebih dari 1 pasangan, nah, istilahnya selingkuh gitu, maka dia bukan fungsi. Atau A-nya itu ada yang nggak punya pasangan atau jomblo gitu, nah itu juga bukan fungsi. Jadi benar-benar si A-nya ini harus mempunyai tepat 1 pasang. Nah, pertama istilah-istilah pada fungsi ada yang namanya domain. Nah, domain ini daerah asal. Nah, kalau dari diagram garis ini, diagram panah ini, maka yang namanya domain itu himpunan A-nya. Lalu ada yang namanya kodomain, daerah kawan itu B-nya. Ya. Dan daerah hasil atau range itu anggota B yang ada pasangannya. Jadi yang nggak punya pasangan bukan range. Jadi daerah hasil itu pasti kodomain, tapi belum tentu kodomain itu merupakan range. Berikutnya, bagaimana menentukan rumus dan nilai fungsi. Nah, nilai fungsi bisa diperoleh dari hasil mensubstitusi atau ganti nilai X-nya ya. Nah, tergantung daerah asalnya, X-nya berapa. Nah, ini contohnya. Ada fx AX tambah B, diketahui F3-nya 11 dan F1-nya 7. Tentukan rumusnya. Berarti kalau F3, X-nya kan 3. Tinggal kita ganti aja X-nya jadi 3. Maka 3A tambah B sama dengan 11. B-nya berarti 11 dikurang 3A. F1 itu berarti X-nya 1. Jadi A tambah B sama dengan 7. A tambah, nah B-nya ini ya, B-nya ini kita ganti jadi 11 kurang 3A. Substitusi ya. Nah, kemudian A dikurang 3A jadi min 2A sama dengan 7 dikurang 11. Sehingga kita dapat A-nya adalah 2. B-nya kita substitusi lagi dari 11 kurang 3A ini. Berarti B-nya 11 kurang 3 kali 2 sama dengan 5.
Karena A-nya udah punya, B-nya sudah ada, rumus fungsinya tinggal kita substitusi lagi A, B-nya. Maka rumusnya adalah fx sama dengan 2x tambah 5. Sekarang contoh soal fungsi untuk menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Dari fungsi dari A ke B, berarti daerah asalnya ya semuanya dari anggota A. Daerah kawannya semua dari anggota B. Sedangkan daerah hasilnya kita cari dulu masing-masing hasil dari si domain tadi ya. Ketika F-2 hasilnya berapa, F-1 hasilnya berapa, dan seterusnya. Nah, hasil inilah yang kita katakan daerah hasil atau range. Maka daerah hasilnya adalah min 7, min 4, min 1, 2, dan 5. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Nah, banyaknya pemetaan tergantung nih, dari A ke B atau dari B ke A. Kalau dari A ke B, berarti banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Jadi seolah-olah seperti dibalik. Sedangkan kalau dari B ke A, itu adalah banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Nah, ini contohnya. Banyak pemetaan dari P ke Q adalah 64. Jika NQ sama dengan 4, berapa banyak pemetaan yang mungkin dari Q ke P? Nah, ini tinggal kita ini aja, kita pangkatkan ya. Karena ini diketahui banyak pemetaan dari P ke Q, maka banyaknya anggota Q dipangkatkan banyaknya anggota P. P ini belum diketahui, yang diketahui baru NQ. Berarti 4 dipangkatkan NP sama dengan 64. Nah, 64 itu 4 pangkat 3, maka NP-nya sama dengan 3. NP sudah ada, NQ-nya sudah diketahui, maka banyak pemetaan dari Q ke P adalah 3 pangkat 4, sama dengan 81. Terakhir tentang korespondensi satu-satu. Nah, suatu relasi dari himpunan A ke B disebut korespondensi satu-satu itu kalau dari A maupun B berpasangan tepat satu anggota ya, maka jumlah anggota dari A sama B harus sama. Nah, terus baik A maupun B sama-sama punya satu pasang, jadi bolak-balik itu sama ya. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu tinggal kita kalikan secara menurun atau disebutnya biasanya faktorial. Oke, nah ini contoh soalnya nih. Di antara pasangan berikut mana yang dapat membentuk korespondensi satu-satu? Yang A dulu. Pertama, bulan diawali dengan huruf J, berarti ada Januari, Juni, Juli, ada 3. Lalu faktor dari 4, 1, 2, 4, ada 3 juga. Nah, karena jumlah anggotanya sama-sama 3, berarti dapat membentuk korespondensi satu-satu. Ada berapa? Tinggal kita kalikan menurun. Ada 3 kali 2 kali 1, sama dengan 6. Sedangkan yang B, bilangan prima ganjil kurang dari 10 berarti 3, 5, 7. Ada 3. Huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O. Nah, karena jumlah anggotanya berbeda, maka tidak dapat membentuk korespondensi satu-satu. Oke, begitu ya. Jadi mudah-mudahan review dari Miss ini bisa membantu kalian nih mempersiapkan diri untuk ulangan di pertemuan berikutnya. Ya, pelajari baik-baik soal-soal yang sudah pernah dikerjakan ya, catatannya lagi dipelajari lagi, mudah-mudahan nanti ulangannya mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video misari berikutnya ya.